warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhitung jumlahnya, dan juga salah satu di antara nikmatnya adalah pertemuan kita semua dengan tatapan yang sumringah. Salawat bertangkaikan salam, bermahkotakan iman, berlimpahkan kasih sayang, dan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita arti sejati dalam setiap keadaan. Pernahkah teman-teman merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita? Seperti kata pepatah, kita berencana, Allah yang menentukan. Namun terkadang menerima takdir itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dan menerima takdir itu tidak semudah yang kita hanya sekedar mengucapkannya. Perkenalkan, saya Faifat Aini, mahasiswa Fakultas Agama Islam semester 7. Hari ini saya ingin berbagi sedikit refleksi tentang bagaimana sih kita bisa belajar ridho atas takdir Allah, terutama saat hal yang kita inginkan tuh belum bisa tercapai. Nah, tujuan dari kultum ini adalah untuk mengingatkan diri saya pribadi dan juga kepada teman-teman semua bahwa dalam setiap takdir, baik yang manis maupun pahit, ada kasih sayang Allah yang tersembunyi. Semoga melalui kisah dan pesan singkat ini kita bisa belajar untuk lebih merasa tenang lagi, lebih merasa bersabar, dan juga yakin terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu, sebagai manusia kita sering merasakan kecewa saat sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Misalnya, kita sudah belajar keras tapi nilai tidak memuaskan, atau sudah menyiapkan diri untuk wawancara tapi gagal untuk diterima, atau bahkan saat mau berkuliah ban motor malah bocor padahal baru kemarin diganti gitu. Nah, di saat seperti itulah ridho menjadi kunci ketenangan kita sebagai manusia. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihi wasallam. Beliau dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya dan dijual sebagai budak, dan bahkan dipenjara tanpa kesalahan. Namun beliau tidak sekalipun berputus asa atau menyalahkan takdir Allah. Beliau tuh tetap sabar, berdoa, dan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya dari ujian yang paling pahit itulah Allah meninggikan derajatnya, dan Nabi Yusuf menjadi pemimpin di Mesir dan bahkan memaafkan saudara-saudaranya yang dulu pernah menzoliminya. Nah, dari kisah tersebut kita bisa belajar bahwa apa yang tampak buruk di awal bisa jadi adalah jalan menuju kebaikan yang lebih besar, dan Allah sudah menyiapkan itu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa usaha, yang mana artinya Allah tidak akan membebani seseorang kecuali ia sanggup melakukannya. Maka ketika sesuatu terasa berat, percayalah bahwa Allah tuh sudah menakar kekuatan kita sebagai manusia, dan ridho bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menerima dengan lapang dada. Setelah berikhtiar sebaik mungkin, mari kita belajar untuk menata hati. Saat kecewa, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena semua yang kita miliki hanyalah titipan. Dan saat gagal, ingatlah mungkin Allah sedang menyiapkan yang lebih baik lagi. Dan ridho adalah tanda kedewasaan kita, tanda kedewasaan iman yang kita miliki. Ia membuat keadaan itu tidak sesuai dengan rencana kita dan membolak-balikan hati kita. Nah, akan tetapi Allah tuh selalu tahu apa yang terbaik untuk kita, dan bahkan ketika kita belum memahaminya sekarang, manusia punya kendala, tapi Tuhan yang punya kendali. Nah, teman-teman, mulai hari ini mari kita latih diri kita untuk tetap ridho dalam setiap keadaan. Untuk yuk ubah keluhan menjadi doa dan ganti kecewa dengan keikhlasan. Karena di balik setiap cobaan itu selalu ada kasih sayang Allah yang tak pernah putus. Manusia itu punya kendala, tapi Allah yang selalu punya kendali. Semoga dari kisah Nabi Yusuf tersebut kita semua bisa menjadi hamba yang senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi tetap ridho dengan apapun hasilnya yang diberikan oleh Allah. Nah, di balik keadaan yang terasa seperti padang tandus gitu ya, yang selalu ada kasih sayang Allah yang tak pernah terputus, itulah semua di balik atas ridhoan kita.
Terima kasih sudah mau mendengarkan dengan hati yang sangat tulus ya, bukan sekedar dengan telinga saja ya. Semoga setelah ini kita pulang bukan hanya sekedar bawa catatan, tapi juga dengan ketenangan hati ya. Saya pribadi Aftaifata ini pamit dengan satu pesan kecil: ridho dulu baru bahagia akan menyusul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.